Hai guys, Matic akan melakukan upgrade menjadi Polygon 2.0. Kira-kira apa saja yang harus kita ketahui? Itu yang akan kita bahas. Akan ada juga analisa technical Bitcoin, Bitcoin dominance, Matic dan Optimism, beberapa berita lainnya seperti Tesla, Telegram bot yang sekarang sedang ngetrend, dan juga chart menarik. Nama saya Kalbi, saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Oke, kita akan lihat mengenai upgrade yang akan dilakukan oleh Matic untuk menjadi Polygon 2.0, di mana tickernya itu akan berubah. Matic ini akan berubah menjadi POL. Matic ini adalah token blockchain Polygon di proof of stake-nya, di mana upgrade Polygon 2.0 itu adalah jaringan blockchain layer 2 yang ditenagai oleh ZK atau Zero Knowledge, salah satu teknologi termutakhir untuk masalah skalabilitas Ethereum yang disatukan melalui protokol koordinasi cross-chain. Nah, untuk menangkap value daripada Polygon 2.0 ini, maka Matic akan berubah menjadi POL. Apa kegunaan dari POL? Ini akan memperkuat layer staking daripada Polygon 2.0. Validator akan diminta untuk menstaking POL-nya agar bisa berpartisipasi di dalam pembentukan blok yang baru untuk beberapa blockchain ekosistem seperti Validium, ZK EVM, Rollup, dan Supernets. Jadi ini ada beberapa blockchain yang mereka kembangkan. Yang kita ketahui adalah Polygon POS ini, sedangkan untuk layer 2-nya itu adalah ZK EVM, saingan daripada Arbitrum, Optimism, ZK Sync, dan ini Supernet 1, dan seterusnya itu saya kurang tahu, saya baru dengar. Apa keuntungannya untuk kita sebagai pemegang Matic? Ini akan memungkinkan kita sebagai holder itu bisa menjadi validator ya teman-teman, mendapatkan reward protokolnya, mendapatkan biaya transaksi daripada semua transaksi yang dilakukan di jaringan Polygon tersebut. Ada tambahan reward juga kalau misalnya itu tergantung daripada blockchain-nya. Kita juga bisa melakukan voting untuk mengubah beberapa hal di dalam governance. Tentu saja ini dipengaruhi oleh jumlah POL yang kita miliki. Bagaimana konversinya? 1:1 untuk Matic ke POL. Jadi 1 Matic sama dengan 1 POL. Akan ada waktu 4 tahun untuk mengupgrade-nya. Prosesnya itu secara manual, tetapi kalau misalnya ini di exchange, kemungkinan mereka akan melakukannya ya secara otomatis, jadi mereka pasti akan melakukannya, kecuali kalau misalnya kita taruh di wallet MetaMask, Trust Wallet, itu maka kita harus melalui proses manual seperti ini. Ini belum live, jadi belum ada link officialnya untuk men-convert menjadi POL. Tokenomicsnya bagaimana? Sama juga seperti Matic, tetap 10 miliar token. Akan ada inflasi 2% per tahun, naik 2% itu per tahun inflasi jumlah supply-nya, di mana reward-nya itu 1% itu ke validator, yang 1%-nya lagi itu ke perbendarahan komunitas. Nah, adanya pengumuman Polygon 2.0 ini menjadi pertanyaan mengenai koin Matic sendiri. Kelihatannya Matic itu akan berubah menjadi dari token gas itu menjadi reward dan token governance. Jadi mungkin saya kurang tahu apakah POL itu masih menjadi gas token atau tidak, karena kalau misalnya tidak berarti akan diganti alihnya oleh Ethereum, tetapi upgrade ini akan menyatukan dan menangkap nilai daripada Polygon 2.0. Jadi itu adalah mengenai Matic sendiri, dan dari sejarah Matic itu pernah melakukan upgrade seperti ini, rebranding dulu. Waktu itu dia namanya itu Matic, kemudian berubah menjadi Polygon. Nah, dari situ lumayan nge-hype, harga koinnya itu naik cukup banyak, tetapi waktu itu market cap daripada Matic sendiri itu masih kecil, jadi bisa mengalami kenaikan dalam jumlah besar. Untuk sekarang ini, market cap daripada Matic itu sudah besar, jadi jumlah kenaikan ke atasnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang dulu. Dan kita lihat untuk analisa technical Matic, ini adalah time frame daily-nya selama beberapa hari yang lalu, seminggu lalu itu dia mengalami penurunan setelah sempat ke 0,88. Sekarang berada di 0,76. Kemarin dan hari ini ada kenaikan. Tampaknya ini dia sedang bounce daripada support-nya. RSI MACD dalam posisi yang baik. Kemudian market cipher, ini money flow-nya berusaha untuk menjadi money flow yang hijau dan tebal. Jadi ini masih tipis ya teman-teman, harus tebal agar terkonfirmasi itu bullish dan ada perubahan tren daripada money flow-nya.
Dan ini dia bounce daripada EMA ribbon daily-nya. Asalkan dia bertahan di atas EMA ribbon ini maka akan kuat. Untuk target harga selanjutnya adalah di sekitar 0,93 dolar di kotak warna merah ini. Dan sekarang kita akan ke Bitcoin di time frame daily-nya. Masih sama seperti kemarin, ini dia berada di dalam range ini. 29.500 sampai ke 31.400. Kemarin ada kenaikan, jadi ada setelah harga Bitcoin mencapai 29.500, bounce dari situ bertahan, sideways saja tetapi bisa close dengan hijau. Hari ini ada kenaikan, RSI ini bagus, MACD ini tidak bagus, masih dalam posisi ke bawah, money flow masih hijau, ini adalah tanda yang baik. Saya akan expect untuk time frame yang lebih kecilnya itu, dia itu cenderung akan lebih bullish karena kita berhasil membuat yang namanya ini higher low di sini ya teman-teman. Asalkan tidak membuat lower low maka itu akan baik atau bullish secara jangka pendek untuk harga Bitcoin. RSI ini harus bertembus ke atas 50 agar bisa lebih bullish lagi. Konfirmasi kalau ini bisa ke daerah harga yang lebih tinggi adalah menembus 30.400-an. Ada potensi untuk terjadi inverse head and shoulders ketika dia melakukan ini ya teman-teman. Target harganya adalah dia bisa ke daerah supply zone ini di 31 ribuan, 31.200. Ketika pola ini itu terjadi. Dan untuk Bitcoin dominance sendiri ini dia mengalami perlemahan ketika dia turun seperti ini. Masih dalam posisi bearish untuk indikator RSI dan MACD-nya, tetapi money flow masih hijau. Dia sudah membuat lower low terus, jadi ini tampaknya ada pelemahan untuk di Bitcoin dominance-nya. Ketika akan ada candle yang cepat seperti ini, maka akan bagus untuk altcoin ya teman-teman. Untuk Bitcoin dominance yang realnya itu secara ETH, ini dia masih sideways di situ-situ saja. Tapi secara altcoin non-ETH, dia mengalami perlemahan sedikit saja. Tidak ada banyak perubahan yang terjadi. Dan salah satu altcoin yang menurut saya outperform Bitcoin adalah Optimism, di mana Optimism ini sekarang banyak digunakan oleh berbagai proyek kripto lainnya, Coinbase, OP BNB, kemudian Celo juga berencana menjadi layer 2 menggunakan OP Stack. Use case-nya itu jelas ya, dan total value lock-nya itu ketika saya lihat itu dia bertambah, lebih banyak pertambahannya dibandingkan dengan Arbitrum. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk Optimism, pertambahan 1 hari, 7 hari terakhir, 1 bulan terakhir, ini 1%, 8%, 15%, lebih tinggi dibandingkan dengan blockchain lainnya, yaitu Arbitrum yang merupakan kompetitor utamanya. Arbitrum malah sideways saja selama seminggu terakhir ini. Sebulan yang lalu pertambahan 4% saja, tetapi lebih besar di Optimism. Dan ini juga dipelopori atau didukung oleh salah satu DEX terbesar di Optimism, yaitu Velodrome. Seperti PancakeSwap-nya Binance Smart Chain, terjadi peningkatan di sini, di total value lock-nya ya. Dan untuk indikator kita lihat di time frame daily-nya ini, dia bullish semuanya. Money flow ini juga sudah berubah menjadi hijau, tetapi harus menjadi tebal agar terkonfirmasi semuanya itu bullish. Dia bounce itu dari EMA ribbon-nya, tetapi tertahan di MA100 yang warna merah ini. Ya, jadi ini adalah resistance yang menghadang harga Optimism, tetapi menurut saya dia masih bisa ada potensi ke atas. Di time frame 4 jamnya ini juga baik sekali, ada close 4 jam yang tertinggi ya, yang terjadi kemarin. Jadi ini adalah close-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya, adalah hal yang positif untuk Optimism. Ada berita dari Tesla di mana mereka masih menghold Bitcoin mereka, tidak ada perubahan sejak kuartal kedua ya teman-teman. Sudah 4 kuartal berturut-turut Tesla tidak menambahkan Bitcoin atau menjual Bitcoin. Di dalam laporan pendapatan kuartal 2 2023 yang dirilis 19 Juli kemarin, jumlah Bitcoin di Tesla itu masih sama 184 juta dolar. Tidak ada perubahan sejak terakhir kali mereka menjual 30.000 Bitcoin mereka di kuartal 2 tahun lalu. Tesla awalnya itu membeli Bitcoin sebanyak 1,5 miliar dolar di Maret 2021 dengan CEO-nya Elon Musk itu berjanji akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk pembelian Tesla ya teman-teman.
Dan ini akan menjadi berita besar lainnya, bisa menjadi katalis harga Bitcoin untuk naik. Menurut saya, teman-teman ya pastikan punya posisi karena berita-berita baik itu bisa tiba-tiba itu dimunculin oleh media semuanya, di mana salah satu tujuannya adalah untuk mempam harga Bitcoin. Mereka bisa membuat media itu menjadi sangat negatif sekali, mereka juga bisa membuat media menjadi sangat positif sekali, sangat bullish sekali juga. Jadi teman-teman harus tahu arahnya itu sedang bagaimana. Kita sedang berada di awal-awal bull market, dan salah satu tanda yang paling besar adalah di mana BlackRock itu meng-apply spot Bitcoin ETF. Itu adalah tanda yang sangat besar sekali. Memang harga daripada Bitcoin itu sideways saja teman-teman. Lama ini itu berlangsung ya, sangat membosankan sekali. Tetapi lihat jangka panjangnya. Ketika kita bisa bersabar, kita bisa mendapatkan reward yang lebih besar. Dan sekarang ini ada yang sedang ngetrend. CoinGecko baru saja memasukkan kategori baru yaitu Telegram bot. Ada beberapa koin yang menurut saya ini cukup menarik. Unibot, Lootbot, Boltbot, kemudian ada juga Genie yang pernah saya dengar di Twitter. Jadi ini adalah koin-koin yang menjalankan bot transaksi. Dan koin-koin tersebut ini kenaikannya itu cukup lumayan selama beberapa minggu terakhir ini. Semuanya itu tersedia di Uniswap di mainnet Ethereum. Dan teman-teman kalau misalnya mau beli ya harus melakukan money management karena ini sifatnya itu spekulatif. Kita tidak tahu harganya itu memang naik cukup besar. Tapi untuk meminimalisir resiko kita melakukan money management tidak all in di koin-koin seperti ini. Dan terakhir adalah chart menarik mengenai indikator yang ada di sini. Ada akurasi secara historis 70%. Kalau ini itu benar, kalau muncul sinyalnya maka akan 70% itu benar ya. Di mana untuk sekarang-sekarang ini, sekitar seminggu yang lalu itu muncul indikator ini, buy signal ya teman-teman, dengan akurasi 70% di range harga yang sekarang ini sedang berlangsung yaitu 30 ribuan. Ada buy signal, ini menunjukkan kalau akan ada pergerakan besar yang menanti setelah ini itu selesai. Kita lihat itu mirip sekali dengan yang ada di sini, dan ada di sini juga. Setelah buy signal ini muncul, maka akan ada pergerakan ke atas ya teman-teman. Nah ini ada sell signal yang muncul, betul rupanya turun ke bawah. Sell signal betul rupanya turun ke bawah. Dan buy signal di sini juga kita lihat setelah ini sideways, kemudian dia mengalami pengenaikan ke atas. Membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan reward karena harga itu tidak bisa serta-merta langsung naik. Meskipun ada berita bagus yang muncul, tetapi bisa saja dia masih sideways di dalam rentang ini saja. Tetapi yakin saja untuk secara jangka panjang, dari saya sendiri, saya sih yakin kalau Bitcoin itu akan naik ya teman-teman. Dan itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya, klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.